Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga selalu sehat ya. Jumpa lagi bersama Ibu Yufi dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang rukun iman. Ada yang tahu ada berapa rukun iman? Iya, rukun iman ada 6. Kali ini kita akan membahas apa itu iman dan apa saja rukun iman itu. Rukun artinya dasar atau pondasi. Iman artinya percaya dan yakin. Jadi, rukun iman adalah dasar kepercayaan umat Islam. Kita sebagai umat Islam atau Muslim wajib meyakini rukun iman. Rukun iman harus kita percayai dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan, seperti dijelaskan dalam hadis berikut. Al-imanu ma'rifatum bil qalbi wa qawlum bil lisan wa amalum bil arkan. Iman adalah mengetahui dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baik, Ibu akan membahas apa saja rukun iman itu. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Baiklah, Ibu akan membahas yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah rukun iman yang bagus. Yang pertama, beriman berarti percaya bahwa Allah itu ada. Percaya bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Percaya bahwa Allah Maha Mengetahui, Maha Melihat, dan segalanya. Bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Yang pertama, kita harus meyakini bahwa Allah yang mencipta, menguasai, dan mengatur seluruh alam semesta ini. Yang kedua, kita harus mengimani nama dan sifat Allah. Siapa yang tahu nama-nama Allah itu disebut apa ya? Bagus, Asmaul Husna. Nah, cara beriman kepada Allah yang ketiga adalah kita harus menjalankan semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat. Siapa yang tahu ada berapa malaikat yang harus kita ketahui? Bagus, ada 10. Siapa saja ya? Iya, yang pertama adalah malaikat Jibril. Apa tugasnya? Yaitu menyampaikan wahyu. Malaikat yang kedua yaitu Mikail. Mikail tugasnya membagi rezeki. Ya. Kemudian ada malaikat Israel. Tugasnya mencabut nyawa. Ada malaikat Israfil, tugasnya meniup trompet sangkakala.
ada malaikat rokib yang tugasnya mencatat amal baik, kemudian ada malaikat atid, tugasnya mencatat amal buruk. Nah, malaikat selanjutnya adalah malaikat munkar dan nakir. Ini tugasnya menanyai manusia nanti di alam kubur. Malaikat yang ke-9 adalah malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga pintu surga. Kemudian ada malaikat terakhir adalah malaikat Malik. Tugasnya menjaga pintu neraka. Nah, rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitab kepada Nabi dan Rasul sebagai petunjuk manusia di dunia. Kitab yang diturunkan Allah ini ada 4 macam. Yang pertama adalah kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua adalah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga ada kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian yang terakhir adalah Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana cara kita beriman kepada kitab Allah? Yang pertama, kita harus percaya adanya 4 kitab Allah. Kemudian kita harus meyakini bahwa hanya Al-Quranlah yang harus dijadikan sebagai pedoman hidup kita. Yang terakhir, kita harus memahami dan mengamalkan isi dari Al-Quran. Selanjutnya, rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul Allah berarti harus meyakini dan percaya beberapa hal berikut. Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah. Rasul membimbing manusia ke jalan yang benar. Ajaran yang paling benar adalah ajaran dalam Islam. Islam adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita harus percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad. Ada berapa jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? Iya, ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Kita harus meyakini bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Namun, hanya Allah lah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat itu. Hari kiamat itu apa ya? Hari kiamat adalah berakhirnya semua kehidupan. Semua makhluk akan mati, yang hidup hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus meyakini bahwa semua perbuatan kita di dunia akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Nah, yang banyak amalan baiknya, kita akan masuk ke surga. Sedangkan yang amalan buruknya banyak, maka kita akan masuk neraka. Nah, rukun iman yang terakhir atau yang keenam adalah iman kepada takdir atau qada dan qadar. Takdir berarti ketentuan Allah. Kita harus meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk hidup. Takdir itu ada 2, ada qada dan juga qadar. Qada adalah ketentuan Allah tentang makhluknya sebelum dilahirkan ke dunia hingga meninggal. Sedangkan qadar adalah perwujudan ketetapan Allah tentang makhluknya yang telah, sedang, dan yang akan terjadi.
Apa hikmah meyakini rukun iman? Yang pertama, menambah ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mendapatkan bimbingan dan keberkahan. Yang ketiga, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ketika kita meyakini adanya rukun iman, tentu saja kita akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kelima adalah akan menambah rasa syukur. Yang terakhir, tentu saja ketika kita meyakini rukun iman, maka akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.